Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu dan namaste. Sehat selalu ya Ibu dan Bapak ya, dan senantiasa semangat tentunya. Setiap malam kita selalu membuka pikiran, membuka hati, kita belajar ya, setiap mau tidur banyak hal indah yang bisa kita renungkan, dan senantiasa setelah dialog positif Ibu dan Bapak tidurnya jauh lebih nyenyak dari sebelumnya gitu ya. Tidur nyenyak menandakan batinnya damai. Alhamdulillah. So, malam hari ini seperti biasa kita kedatangan guru kita ya, yang pasti deh akan membawa sesuatu yang mind blowing, dan besok kita akan masuk ke tahun baru gitu ya. Jadi spirit New Year, New Year Islam 1442 Hijriah, di mana spirit ini juga kita selalu gelorakan di dalam hati kita gitu. Spirit yang selalu senantiasa membawa kita menuju kepada kesadaran, kepada cahaya, dan kembali kepada Dia. Wah, luar biasa. So, saya sapa dulu Bang Damai, apa kabar Bang? Alhamdulillah, Se- alhamdulillah baik sekali. Sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, luar biasa nih. Udah mulai disibukkan sama Instagram Live terus nih kelihatannya ya. Wah, udah Bang Iya, Dame iya. tiap hari mengudara terus sekarang. Wah, top deh udah. Alhamdulillah. Oke, Bang Dame, malam hari ini kita akan bicara tentang freedom. Mungkin seperti biasa ada pemaparan, dan nanti kita akan banyak berdiskusi, dan kita sudah siap untuk menyimak apa yang hendak disampaikan. So, the stage is yours. Silakan Bang Dame. Wah, terima kasih Mas Abu dan sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basolli ala hajar nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dialog positif yang dirahmati Allah, Kang Abu yang senantiasa setia menemani Bapak Ibu. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita silaturahim, benar-benar silaturahim, menyambung tali kasih sayang. Semoga malam ini diberkahi dan ridha Allah. Dan saat ini juga kita diperkenankan belajar bersama, berkontemplasi bersama. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk disentuh hati kita oleh Allah saat ini juga, sehingga kita menyadari bahwa batin kita itu merdeka. Dan ini tema sebetulnya datang belakangan ya Mas Abu ya. Tadinya Ya. mau bicara tentang free will, tapi akhirnya lebih pas freedom. Pas dengan hari kemerdekaan dan bertepatan juga dengan tahun baru Hijriah. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin memulai sebuah cerita karena lagu tadi itu bikin saya goyang-goyang tadi Mas Abu tadi. Lepas itu. Oke, saya itu saya apa dulu pemain mengingat rock. satu momen apa gimana tuh? Gimana? Iya, iya. Dulu kan saya pemain band kan, rock gitu kan. Jadi ingin goyang-goyang cuma agak jaim juga di sini. Oh gitu bang. tapi, tapi gara-gara itu saya jadi ingin bercerita sedikit. Ini cerita yang sangat saya suka dari cerita kisah mistik ya, dari tradisi Christianity sebetulnya. Jadi ceritanya mungkin yang sudah tahu nggak apa-apa, didengarkan aja. Jadi ini kisah tentang apa Raja Wali dan ayam gitu. Nah ini nanti itu masuknya nih. Jadi seorang petani suatu hari dia jalan-jalan di belakang rumahnya. Di belakang rumahnya itu ada semak belukar. Nah tiba-tiba di situ dia menemukan sebut bertelur. Telurnya ini besar gitu. Dia tidak tahu telur itu telur apa, tapi dia bawa aja ke rumahnya. Di belakang rumahnya itu juga ada kandang ayam. Ayam lagi bertelur, ada 12 telur. Nah, karena dia ingin tahu itu telur apa, dia taruhlah di situ. Jadi ada 13 telur ayam dierami seekor ayam induk. Tiba waktunya semua telur itu menetas. Menetas semuanya itu. 13 telur. Dan semuanya jadi. Ayam itu kan kalau habis bertelur kan, habis menetas kan, nggak lama kemudian sudah mulai bisa jalan gitu. Nah, beberapa waktu kemudian ibunya, induknya itu ngajak jalan-jalan cari makan. Termasuk yang satu ini, cuma ini lebih gede. Lebih gede dia dari yang lain itu, karena telurnya lebih besar.
Nah, hari demi hari di sebuah lapangan luas, udah mulai gede-gede nih kan. Nah, ini cerita, namanya juga cerita inspirasi kan. Nah, tiba-tiba di angkasa ada burung Raja Wali terbang. Terbang meliuk-liuk. Nah, yang satu tadi yang agak beda itu, dia ngomong sama maknya, "Mak, itu apa itu?" Itu jenis burung yang paling tinggi derajatnya di antara jenis burung. Itu namanya Raja Wali. Oh gitu ya. Aku ingin seperti dia, Mak. Enggak bisa. Kamu ayam. Kita ini ayam. Terbangnya cuma di sekitar sini aja gitu. Itu jenis burung paling tinggi derajatnya. Namanya Raja Wali. Tapi aku pingin, Mak. Enggak bisa. Gitu. Ya udah, dia mengurungkan keinginannya itu. Hari demi hari, minggu demi minggu, tiba-tiba mereka jalan apa lagi di lapangan. Datang lagi burung Raja Wali itu. Mak, itu asik banget. Dia bisa terbang meliuk-liuk bebas banget di angkasa. Aku pingin seperti dia. Nggak bisa, kamu ayam. Udah, diam aja di situ. Nggak bisa terbang. Dia coba-coba terbang. Nggak bisa, kamu nggak bisa. Dia Raja Wali, kita ayam. Ya udah, si yang satu ini dia ya merasa sedih lah. Gitu. Hari demi hari, bulan demi bulan, semuanya mati ayam itu. Ternyata yang pingin jadi Raja Wali itu adalah Raja Wali. Dia adalah telur Raja Wali sebetulnya. Kalau ayam-ayam yang lain tidak ada keinginan untuk terbang. Nah, yakin teman-teman sekalian, Bapak Ibu, telur yang satu ini mati sebagai ayam. Padahal dia Raja Wali. Gitu. Jadi, kalau saja ada satu induk atau ada seseorang atau seekor yang ngasih tahu dia, kamu itu Raja Wali, kamu juga bisa terbang. Mungkin dia akan kembangkan itu, kemampuan dia itu. Dia adalah Raja Wali, tetapi saat dia mati, dia tidak pernah sadar. Dia adalah Raja Wali gitu. Wah, ini luar biasa sih, Bang. Nanti cerita luar biasanya terakhir aku ceritain ya. Kalau sekarang nggak rame ini, nanti terakhir aku ceritain Oh luar gitu. biasanya. Ya, ini sebetulnya cerita sederhana, tapi ini cerita tentang awakening dan freedom. Jadi awakening itu harusnya ngasih tahu dia Raja Wali. Oh, aku Raja Wali gitu. Dan dia coba dia terbang. Selama dia belum ada yang membangunkan, nggak sadar, nggak awakening dia tidak akan pernah bisa terbang gitu. Padahal dia adalah Raja Wali gitu. Nah, kita ini manusia ini sebetulnya semuanya ini Raja Wali. Tapi dilahirkan di kandang ayam. Keluarga, lingkungan, pendidikan sekolah, turun-temurun, kita diberitahu kamu ayam, kamu ayam, kamu ayam, kamu tidak pernah bisa terbang gitu. Ya kan? Jadi gimana kira-kira supaya kita ini sebetulnya kan Raja Wali gitu. Kita ini adalah kalau di dalam tradisi yang lebih vulgar, kita ini anak Tuhan gitu. Kita ini adalah wakil Tuhan. Kemarin kan Pak Khojim bicara khalifah kan? Khalifah, wakil Tuhan. Kita ini image of God. Ya kan di Christianity juga dikatakan the imago Dei, image of God. Kita ini adalah divine, gitu. Bisa terbang. Kalau ketemu sama anak-anak mahasiswa itu biasanya saya tanya untuk membuktikan. Kamu bisa terbang nggak? Rumahmu di mana? Waktu itu trainingnya itu di UI gitu. Rumah saya di Bekasi. Gitu. Kamu bisa terbang nggak? Kamu bisa ke Bekasi nggak sekarang? Nggak bisa. Katanya. Bisa. Coba, bisa nggak? Bisa naik mobil. Katanya. Ada orang nggak di rumahmu sekarang? Ada. Kamu bisa nggak suaramu sekarang ke sana? Bisa. Pakai apa? Pakai handphone. Gitu. Ini hal sederhana aja sebenarnya. Imajinasimu itu bisa sampai ke sana. Kamu bisa lihat kamarmu. Tapi karena kita menganggap diri kita badan ini, kita menganggap diri kita bertahun-tahun badan ini, kita akhirnya apa? Kita tidak bisa terbang. Nah, self-inquiry malam ini kita akan bicara tentang penyelidikan bagaimana kita menyadari kita itu sebenarnya freedom, bebas. Siapa yang freedom itu? Oke. Nah, saya
siapa yang freedom ini? Gimana supaya kita freedom? Ya kan? Jadi saya ingin minta izin sama Mas Abu, tampilkan ada satu kata-kata tadi yang ingin saya, suaranya kurang jelas katanya. Udah jelas? Udah Bang. Oke. Udah. Bisa ditampilin nggak tadi ada kata-kata yang saya kirim Mas Abu? Oke. Udah Bang. Oke, ini sebetulnya teman-teman, ini dari orang yang sudah bangun lah, salah satu guru yang saya hormati namanya Eckhart Tolle. Jadi beliau mengatakan ini, mudah-mudahan ini jadi bahasan kita. The beginning of freedom is the realization that you are not the thinker, tanda petik. Jadi kamu bukanlah pemikiran itu, pikiran, si pikiran. Personality yang mikir itu, kenapa begini, kenapa begitu, kok dia begitu sih? Permulaan kebebasan adalah menyadari bahwa kamu bukanlah pikiran. The moment you start watching the thinker, momen di mana kita mulai menonton pikiran, a higher level of consciousness becomes activated. Maka kesadaran yang lebih tinggi itu aktif. Jadi selama kita belum menyadari kita bisa menonton pikiran kita, maka kesadaran yang lebih tinggi tidak akan aktif. You then begin to realize, kamu kemudian mulai menyadari bahwa there is a vast realm of intelligence beyond thoughts. Ada sebuah wilayah, ya, kecerdasan yang melampaui pikiran. That thought is only a tiny aspect of that intelligence. Pikiran hanyalah aspek kecil dari kecerdasan yang tanpa batas itu. You also realize that all the things that truly matter. Kamu juga akan menyadari bahwa segala sesuatu yang sangat benar-benar penting, beauty, keindahan, love, creativity, joy, inner peace, arise from beyond them. Muncul melampaui pikiran. Kamu mulai bangun. Ya. Nah, sebenarnya di dalam rangkuman kalimat ini mirip seperti ketika seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, Mas Abu. Ya. Awalnya orang disebut kesaksian, bersyahadat itu ada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sahabat nanya, apa itu la ilaha illallah ya Rasulullah? Ini semua perspektif agama manapun itu substansinya sama. Rasul menjawab, la ilaha illallah adalah yang membebaskan kamu dari perbudakan. Nah, pada masa itu, perbudakan itu kan dominan jadi budaya. Dan orang ingin bebas dari perbudakan. La ilaha adalah yang membebaskan kamu dari perbudakan. Membebaskan kamu dari perbudakan. Nah, kalau kita tarik dalam konteks sekarang, perbudakannya apa? Perbudakan pikiran sebetulnya. Kita dibatasi oleh pikiran kita, terpenjara oleh pikiran kita, ego, ya, keinginan, ketakutan, dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalimat tadi yang saya sampaikan, yang disampaikan itu mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mulai menyadari bagaimana caranya kita bisa freedom. Ya, bagaimana kita bisa merealisasikan kebebasan kita. Diawali dengan apa? The beginning of freedom. It's menyadari bahwa aku bukan pikiran. Aku bukan mind gitu. Ya, aku bukan pikiran, tentu saja aku bukan tubuh. I'm not my body, I'm not my mind. Aku bukan emosi, bahkan aku bukan suami. Aku bukan ayah. Jadi aku siapa? Nah, aku sejati itulah yang bisa benar-benar freedom. Kalau selama ini misalnya manusia modern mengatakan dia punya free will, ada kehendak bebas, ada takdirkan gitu kan. Tapi freedom itu melampaui pilihan, Mas Abu. Freedom itu sebetulnya melampaui pilihan. Nah, manusia itu kalau dia belum menyadari dirinya yang mengamati pikiran itu, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa freedom. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu jalan-jalan ke tradisi Hindu.
Hidup ini sebenarnya perputaran dari satu drama ke drama lain. Kalau di Hindu, Bang Dame, mohon maaf, mic-nya boleh agak dideketin. Ini kayak katanya ada yang kurang. Coba. tes, udah? Sip, mantap. Oh, udah jelas ya? Udah, Oke, sip. Nah, gitu. aman. Nah, jadi kalau di dalam tradisi Hindu, kehidupan ini disebut samsara, Mas Abu. Oke. Samsara. Samsara sederhananya adalah perpindahan dari derita satu ke derita lain. Tapi orang-orang suci Hindu itu menemukan jalan keluar namanya moksa. Moksa inilah freedom, liberation, atau tauhid. Kalau di Buddha, hidup ini namanya dukkha, ketidakpuasan. Dukkha artinya tidak puasa. Nah, orang suci Buddha, khususnya Siddhartha Gautama, Buddha itu menemukan jalan keluar. Nirwana. Itu kebebasan juga, kekosongan, keheningan. Nah, di Islam, kehidupan ini disebut alam. Ya kan, alam semesta. Ada ujian, tapi yang umum alam. Alam itu adalah yang membuat kita menyadari alim. Apa ilmu? Ilmu itu knowledge. Ilmu itu adalah Tuhan juga, nama Tuhan, kesadaran. Nah, orang ya kan melalui alam kita sadar ilmu. Jadi kita melalui penciptaan ini kita sadar pada al-ilm. Begitu kita sadar al-ilm, kita jadi alim. Nah, makanya teman-teman sekalian di beberapa pertemuan self inquiry yang lalu kita sudah diskusi juga mengenai seluruh alam ini adalah ayat Tuhan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita di sini akan diskusi bagaimana sebetulnya kita mulai sadar you are not your mind. Ya, permulaan kebebasan adalah menyadari bahwa kamu bukanlah pikiran. Jadi ilah itu adalah pikiran. Kita konsep Tuhan kita. Bisa duit, bisa juga jabatan, bisa konsep teologi. Kan di diri kita, di pikiran kita kan, jadi itu dibatasi. Kita dibatasi oleh itu. Padahal kita melampaui itu. Oke. Wah, ini menarik sih, konsep teologi juga tinker ya, Bang ya? Iya, tinker, jujur aja. Jadi kita menyembah pikiran. Jujur aja, kita menyembah sebuah ide. Jadi kalau Nietzsche bilang, Tuhan telah mati, kan gitu. Nietzsche kan ngomong gitu kan? Iya. Tuhan telah mati. Itu Nietzsche karena melihat orang-orang beragama bertuhan pada Tuhan yang dia ciptakan di pikiran dia. Ya kan? Nah, selama dia masih menciptakan Tuhan di pikiran dia, tidak akan pernah freedom. Nggak akan pernah freedom. Kalau dalam konteks samsara tadi, dia akan muter-muter terus. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, permulaan kebebasan adalah menyadari kamu bukan pikiran. Dan satu-satunya entitas di alam semesta ini yang bertanya siapa aku, itu hanya manusia. Yes. Hanya manusia. Dan hanya manusia yang bisa freedom. Dan hanya manusia selama di tubuh ini dia sadar dia adalah bukan tubuh, bukan pikiran. Jadi aku siapa? Nah, pada saat dia bertanya, jadi siapa aku? Dia diam. That's freedom. Oke. Bukan. Aku bukan tubuh, aku bukan pikiran, aku bukan emosi. La. Jadi siapa aku? Dia diam. That's freedom. Makanya di India disebut neti. Jadi neti sama dengan tradisi. Bukan. Kalau di Bible, be still, I am God. Iya. Nah ini jadi harus disadari yang kita sembah itu selama ini itu kan yang kita persepsi. Makanya kita tidak bisa jadi raja wali kan? Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita diskusi. Saya nggak terlalu banyak nih pengantaran ini Mas Abu. Mudah-mudahan nanti dari dialog ini, karena terus terang yang tadi ditampilkan, boleh Pak Mas Abu ditampilin dikit lagi. Ini sebetulnya udah merangkum freedom itu, ya. Jadi ini coba nih teman-teman sekalian. Kalau kita sudah mulai menyadari, inilah dahsyatnya self inquiry. Kamu bukan pikiran. The beginning of freedom, it's the realization
that you are not the thinker. Kamu bukanlah pikiran itu. Jadi kalau kita kesal sama orang, kita marah, kita mengingat-ingat masa lalu, itu semua pikiran. Nah, coba moment you start watching the thinker, saat kita mulai ya menonton pikiran, maka kesadaran yang lebih tinggi aktif. Nah, siapa kesadaran yang lebih tinggi ini? Kamu jadi mulai sadar bahwa ada satu wilayah kecerdasan yang melampaui pikiran. Pikiran itu hanya satu aspek dari kecerdasan. Kamu akan menyadari hal-hal penting seperti beauty. Beauty itu kan nama Tuhan. Love itu nama Tuhan. Creativity itu nama Tuhan. Joy itu nama Tuhan. Inner peace itu nama Tuhan. Nah, kalau dalam konteks yang selama ini sering saya sampaikan, ada sebuah peristiwa, kita bereaksi. Yang bereaksi apa? Pikiran kan? Nah, kalau kita lokalisasi, itulah ego. Nah, kalau pikiran yang bisa menganalisa dirinya, itulah akal. Tapi begitu kita mulai jadi pengamat terhadap pikiran kita yang datang dan pergi itu, perasaan termasuk pikiran ya. Perasaan adalah pikiran yang dominan. Begitu kita bisa mulai mengamati pikiran dan perasaan kita, atau thinker, atau personality, identitas sosial, konsep-konsep kedirian, dan bahkan konsep pun kita bisa mengamati. Ini siapa nih yang mengamati ini? Kamu mulai bangun. Nah, pada saat kita bangun, kamu adalah Raja Wali, bukan ayam lagi. Oke. Nah, ini sebetulnya yang menarik, sahabat-sahabat sekalian, itu dialog-dialognya dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya, ini kan prinsip dasarnya. Jadi kita tidak terlalu banyak membahas prinsip-prinsip metafisikanya, tapi langsung dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana. Nah, jadi la ilaha illallah itu kalau diinsapi betul-betul, aku bersaksi, aku mengalami. La ilaha, tidak ada lagi. Ilah itu Tuhan yang kita konsep, yang masuk dalam ide kita. Tidak ada itu. Kecuali, nah baru kita. Jadi, diri kita apa adanya. Siapa diri kita apa adanya ini? Aku apa adanya itu yang kalau dia pernah saya sampaikan di sini, di surat 20 ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'bud. Sesungguhnya sang aku itu Allah. Sang aku itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain sang aku. Fa'budi, maka sembahlah sang aku. Wa aqimis sholat li-dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Kalau dalam konteks 4 tujuan hidup yang pernah dikupas di sini, kesenangan, keberhasilan dunia, tugas hidup, dan yang keempat adalah awakening atau liberation. Ya kan? Manusia itu digerakkan oleh tujuan kesenangan, keberhasilan dunia itu kekayaan, ketenaran, sama kekuasaan. Ini semua akan membuat kita terjebak. Jadi samsara, tidak pernah puas, duka, mutar aja di sini. Tugas hidup pun menjadi orang baik pun tidak bisa bebas, Mas Abu. Orang baik nggak bisa bebas. Orang baik kan selalu lihat orang buruk, aduh, setes dia. Yeah. Orang baik itu belum freedom. Tapi kalau sudah awakening, dia melampaui dualitas. Disitulah dia liberation, merdeka. Nah, saat itulah dia mulai sadar bahwa seluruh fenomena ini adalah hadir di ruang imajinasi kita. Mimpi. Tempat lain ada Nabi mengatakan kalian hidup di dunia ini adalah mimpi, tertidur. Begitu kamu mati, ya mati yang dimaksud itu adalah personalitinya kan, thinkernya udah mati, baru kamu bangun. Oke. Ya, saya kira itu pengantar diskusinya. Mari kita bertanya jawab, Bapak Ibu sekalian. Silakan kita self inquiry, penyelidikan, karena yang bertanya itu akan mendapatkan proses perjalanan buat dirinya, yang mendengarkan dan menyimak juga akan mengalami perjalanan kontemplatif. Silakan Mas Abu. Oke, Bang Damai. Pengantarnya. Ini sih pengantarnya singkat tapi jelek banget sih. Ini saya beli buku Eckhart Tolle itu beberapa tahun lalu. 1 tahun baca nggak ngerti, tahun kedua baca nggak ngerti, tahun ketiga lumayan. Nah, malam ini, ini saya baru memahami tentang konsep the thinker yang dimaksud sama Eckhart Tolle itu ya ternyata dia mau berbicara tentang ya itu tadi ya. Ini sangat erat kaitannya dengan la ilaha illallah ternyata gitu. Jadi Betul. nah, ini konsep Eckhart Tolle
konsep la ilaha illallah dalam pandangan Eckhart Tolle gitulah kira-kira. Nah, ini keren sih Bang. Maksudnya kan ya gini ya. Kita tahu, bukan kita tahu, maksudnya saya memahami bahwa Eckhart Tolle mungkin nggak pernah mengenal teologis Islam gitu dalam tanda petik. Tetapi ketika Bang Damai tadi mengatakan bahwa ketika seseorang masuk ke dalam self inquiry, ketika menemukan di dalam bahwa siapapun punya kesempatan untuk jadi raja wali itu ketika dia mulai menyadari bahwa kita ini bukan thinker, gitulah kira-kira. Nah, Yes, yes. yang menarik gini Bang Damai, setiap manusia lahir ke muka bumi ini pasti terjebak di samsara nggak sih Bang Damai? Pasti ke situ Pas- dulu nggak kira-kira? Gimana Bang Damai? Pasti, pasti. Jadi Hmm, setiap orang, Krishna kan kalau dalam, saya suka Mahabharata, ya mungkin hmm, Bhagavad Gita, ketika Krishna masuk ke dunia, dia mati juga kan. Tetapi kesadaran terdalamnya freedom. hmm, Samsara itu sebetulnya kalau kita teliti, itu semua terjadi di pikiran kita, di imajinasi kita. Makanya kalau kambing atau monyet, batu, dan dia hanya mengikuti mekanisme alam. Yang hmm, bermasalah itu kan pikiran manusia. Jadi samsara itu pada level terdalam, Mas Abu, hmm, itu sesungguhnya terjadi di pikiran. Bayi itu kan tidak ada drama di pikirannya, tidak ada. hmm. Tapi begitu kita masuk ke dunia ini, mulai masuk atribut-atribut attachment kepada batin kita, maka terjadilah samsara. Perputaran Oke. dari satu derita kepada derita yang lain. Nah, untuk bisa keluar dari situ, kita perlu menyadari, aku bukan itu. Aku Hmm, la gitu, la ilaha. Makanya kenapa disebut ilah? Karena ilah itu yang menyedot perhatian kita. Apapun bisa jadi ilah, apapun. Apapun hmm, yang menjadi kita pentingkan, kita sembah, dia akan menjadi Tuhan kita, menjadi yang mengatur kita. Maka hidup kita akan jadi samsara. Tapi begitu saya bisa watching the thinker, saya bisa menyadari bahwa saya bisa menonton. Itulah esensi self-inquiry ataupun intisari dari meditasi sebetulnya. hmm. Kadang-kadang dalam tradisi Vedanta, meditasi dan self-inquiry agak dipisah. Meditasi kan orang masuk ke dalam, duduk, diam, hening, sampai dapat peace. Self-inquiry itu lebih radikal, tanda petik. Kenapa? Karena dia selalu mengejar siapa nih aku, siapa aku, siapa aku. Ketika kita merasakan sesuatu, siapa ini yang sedih? Dari mana ini datangnya? Ya kan? Sampai dia kejar, dia mulai menemukan yang mengamati sedih. Hmm. Termasuk yang mengamati gembira. The moment you realize kamu bisa mengamati sedih, mengamati gembira, itu thinker kan? That's awakening. Itulah freedom. Makanya di sholat, akimis sholat, zikri kan? Iya, iya. Dirikan sholat untuk ingat aku. Kalau dalam perspektif Islam. Nah Hmm. ini sebetulnya kontemplasi seperti ini mau nggak mau, misalnya ini saya terangkan, teman-teman kan berupaya memahami, itu jadi konsep. Karena itu harus dialami sendiri. Jadi Hmm. ketika Mas Abu tadi bilang, Eckhart Tolle misal, saya pernah dialog sama Pak Gede Prama, ngajar bareng dulu tahun 2003, saya bilang, ini my favorite book, saya bilang. Wah, itu dalam itu katanya. Orang kalau sudah menghayati ini, selesai sudah. Ini udah tahu tujuan kehidupan, selesai. Bener Saya Bang, juga bener Bang. bertahun-tahun, Pak, susah paham. Gitu. Dan itu dahsyat. Dan itu sebetulnya kan Vedanta, Mas. Tao Hmm. Te Ching, kemudian Tauhid dalam Islam, itu sama. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau sudah mulai kita secara dewasa melakukan self-inquiry, kita tidak mau lagi terjebak pada kebenaran menurut si A, kebenaran menurut si B, kebenaran menurut C. Itu kan semua konsep, Iya. persepsi. Kamu bukan itu. Apapun yang kita konsepkan, itu come and go, datang dan pergi. Tapi siapa aku yang mengamati sedih, yang mengamati gembira, yang mengamati tubuh? Saat kita diskusi di sini, kan ada yang mengamati nih. Semua kita yang hadir di sini, ada 300-an orang misalnya. Kita menyadari ada yang mengamati. Itu siapa? Hmm. Nah itu yang waktu di pertemuan sebelumnya kan saya bilang, udara tanpa batas kan. Iya, Begitu iya, iya. dibatasi, masukin balon, jadi biru. Tapi dia tetap esensinya udara. Tiup Hmm. lagi balon kuning, tetap udara. Balon merah, tetap udara. Nah,
Masalahnya adalah udara yang ada di balon biru, dia menganggap dirinya balon biru. Itulah problemnya. Padahal dia tetap udara yang tidak berbeda dengan udara yang tanpa batas. Semua guru, apapun tradisi agamanya, karena dia sudah sampai, udah freedom, dia akan ngasih, kamu itu. Kalau dalam Islam kan kamu khalifah. Kalau dalam Christianity kan kamu image of God. Kalau di Hindu lebih vulgar lagi. You are dead. Kamu itu. I am dead gitu. Nah, makanya I am dead. Kamu itu, kamu adalah dia. Itu harus dialami, bersaksi. Selama kita belum bisa merealisasikan itu, hidup kita akan samsara, duka. Iya. Harus duka. Proses mati sebelum mati gitu. Nah, orang-orang yang sudah awakening ataupun sudah freedom itu saling tahu. Oh, dia saling tahu pasti karena itu satu. Tauhid atau udah liberate freedom. Gitu. Itu Mas Abu. Oke. Dan mungkin kalau saya simpulkan ternyata ya balik lagi Tuhan itu cuma ada dua gitu ya. Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang kita ciptakan gitu. Nah, Tuhan yang kita ciptakan ini become the thinker tadi gitu. Nah, ini kan ada kalimat gini Bang Dame. The moment you start watching the thinker, the moment, ada moment gitu. Nah, kira-kira Bang, self inquiry ini kan sebetulnya mengajak kita ke momen untuk kita bisa menonton si thinker gitu. Yes. Nah, gitu kan intinya kan. Nah, yes. sekarang berarti si self inquiry ini kan harus jadi practical way di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu intinya. Betul sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah practical way yang paling simple way untuk kita bisa selalu mengingat self inquiry itu gimana sih Bang sebenarnya? Nah, ada sebetulnya saya kutip lagi dari Eckhart Tolle juga. Dia bilang latihannya simple sebetulnya. Listen to your voice in your head. Be there as a witness. Dengarkan suara di kepalamu. Jadilah penyaksi. Ya. Jadi kalau ini ada satu contoh menarik nih yang diceritakan ya. Jadi dia lagi melihat di kereta ada seorang ngoceh sendiri Mas Abu. Kan ada perempuan ngoceh sendiri. Wah kenapa ya gini-gini, aduh aku kok diputus. Yang ngoceh dia. Nah yang lain kan menjauh. Tanda petik orang mengatakan dia gila, ngomong sendiri. Ya. Nah, Oleh itu ngelihat tuh orang itu, mengamati. Dia liatin tuh, dia lihat. Dia ikutin. Kemudian, orang itu masih ngoceh. Harusnya kamu begini dong sama dia. Nggak bisa. Dia ngoceh sendiri. Kalau kita menyaksikan itu di Jakarta kan kita akan menjauh tuh. Ini orang ngomong sendiri nih kan. Orang gila gitu. Nah tiba-tiba dia ikutin. Itu masuk ke sebuah library. Orang pintar ternyata. Nah pada saat itu Eckhart Tolle melihat. Wih, dia ternyata orang pintar. Kok ngoceh sendiri orang gila. Nah di situ Tolle menyadari. Dia ngomong sendiri. Aku ketawain. Tapi aku juga ngomong sendiri, tapi nggak pakai suara, ngomongin dia gitu loh. Ngerti nggak? Apa bedanya saya sama dia? Saya juga gila, dia juga gila gitu. Cuma bedanya kalau dia keluar pakai mulut, tapi saya juga ngoceh sendiri. Gue juga gila. Nah, itu namanya suara di pikiran. Oke. Kita kadang suka ngomongin orang gila, sebenarnya nggak ada bedanya sama kita. Buka Instagram, buka status orang, kita ngoceh tuh. Kenapa ya begitu? Masih dia begini. Pasti begitu. Nah, coba mundur ke belakang. Listen to your voice in your head. Dengarkan suara di kepalamu. Jadilah pengamat. Oke. Dan itu cuma pola berulang gitu. Nah, kalau saya latihannya kan itu saya bagi 3. Kalau dia nggak basa-basi dia. Kalau saya masih pakai pendekatan filosofi sedikit. Begitu ada peristiwa, batin kita bereaksi kan ada suara. Suara pertama ego. Menyalahkan situasi atau menyalahkan dirinya. Ya kan? Itu sifat ego cuma 2 itu. Menyalahkan situasi, menyerang orang, dan menyalahkan dirinya. Kalau dalam framework Islam, yang pertama namanya nafsu ammaroh, selalu memarahi orang, menyerang orang. Yang kedua, menyalahkan dirinya, baper.
Kenapa ya aku begini? Kenapa ya hidupku begini? Itu juga ego. Tapi begitu kita bisa mengamati dan menganalisis secara intelektual konsekuensi positif dan negatif, itu akal dewasa. Oke? Tetapi begitu kita mulai bisa mengamati, ini gimana saya bisa keluar dari jebakan pikiran muter-muter ini, samsara ini. Begitu dia bisa mengamati, itulah kolbu. Di situ at the same time tenang. Itulah mutmainnah. Ya, jiwa yang tenang. Makanya teman-teman sekalian, ada beberapa guru itu pendekatannya buat dia tenang dulu deh. Tapi setiap hari kan kita tidak selalu duduk tenang begini. Yeah. Ditagih utang, kemudian anak mau apa online, terus orang tuanya harus nemenin. Tiap hari ngoceh sampai nyalain pemerintah, nyalain pandemik, nyalain Tuhan akhirnya. Pikiran itu kalau diikutin, itu mutar-mutar bikin drama sendiri. Coba, listen to your voice in your head. Dengarkan suara di kepala. Jadilah pengamat. Jadi self-inquiry yang simple itu. Ini saya pikir gampang, Mas Abu. Sebenarnya ini mudah. Tapi ternyata banyak orang itu susah melakukannya. Amati pikiran, amati perasaan. Nggak bisa, Bang, susah. Oh ya udah deh, mundur lagi kita. Amati napas dulu deh. Balik lagi ke napas. Napas masuk. Napas keluar. Napas masuk. Napas kah? Tiba-tiba kan dia rasa tenang. Nah, siapa nih yang mengamati? Ini ternyata kelihatannya gampang. Sebenarnya bagi banyak orang susah. Saya tester ke anak saya juga, ke anak-anak remaja. Itu mudah kok. Cuma belum mulai aja. Kenapa? Karena kelamaan jadi ayam tadi. Jadi kelamaan jadi ayam, jadi susah. Kan dulu kan begini, orang tua ngajarin begini, harus begini. Kita tidak pernah memeriksa bagaimana kita menuhankan Tuhan. Ternyata yang kita sembah selama ini bukan Tuhan yang real. Tuhan yang kita create. Iya. Maaf ya, itu banyak, itu semua turun-temurun kita itu sudah dicekokin dengan itu, kita tidak salahkan 100%. Betul. Jadi gimana self inquiry-nya? Yang gampang aja. Nih pulang nih ke rumah nih misalnya, atau teman-teman ini. Kan kita kan diskusi sama pasangan, sama keluarga, itu kan kita selalu melihat masa lalunya. Masa lalunya kan, kamu begini dulu, kamu stop. Begitu kita, the moment you start watching the thinker, kesadaran yang lebih tinggi aktif tanpa batas. That's the beginning of freedom. Permulaan kebebasan. Belum bebas banget, baru mulai. Oke. Baru mulai. Nah, saya bilang berkali-kali, Bu, makanya orang cerita curhat nih Mas Abu. Wah, Bang, kenapa ya begini-begini? Oke. Begitu sudah diajarin begini. Kamu mau terus drama atau awakening, bangun, freedom? Solusinya mau temporary apa permanen? Permanen dong, Bang. Oke, itu semua adalah dialog di pikiranmu, saya bilang. Dia kan begini nyakitin gue. Nah, itu dialog di pikiran. Coba tonton. Orang itu tidur, kamu nggak bisa tidur, saya bilang. The beginning of freedom is the realization you are not the thinker. The moment you start watching the thinker, a higher level of consciousness aktif. Itu apa? Kolbu. Aktif. Pada saat kita bisa mengamati pikiran, that's free, permulaan kebebasan. Itulah inner peace. Ada orang 70 tahun, 80, nggak bisa menyadari itu. Mutar-mutar aja. Nah, itu namanya samsara, Mas Abu. Iya. Oke, Bang. Saya dikit lagi ya tentang Eckhart Tolle. Ini udah ada yang resen juga. Siap-siap teman-teman, Ibu dan Bapak, sahabat Dialog Positif yang mau tanya boleh lewat chat resen. Saya ingat satu momen Eckhart Tolle ditanya sama Oprah Winfrey, Bang Dame. Ya. Dan itu jawabannya luar biasa. Oprah Winfrey nanya gini, "Are you afraid of death?" Eckhart Tolle tuh nggak mikir, nggak apa, dia cuma ngomong no, katanya.
Because I'm Yes, already dead kata dia. yes, yes, Terus saya lihat dia, wah ini paham banget tentang antal maut, qoblal maut, tentang yes, berbicara kullu nafsin yes. zaikatul maut. Wah luar biasa gitu. Nah gitu ya Bang ya kira-kira ya. Nah, kalau saya ditanya, Mas Abu, saya Eh, ditanya, apakah kamu masih takut? Coba tanya. Apakah Bang Oke, Dame takut? Coba Bang tanya. Damai, ini ceritanya lagi di wawancara TV gitu ya, Oh ini iya, lagi iya, iya, serius. iya. Di mana gitu ya? Oke, this is my final question, Bang Damai. So, Bang Damai takut mati nggak? Siapa sih Dame itu? Oh, oke. Dame itu ada Ya, nggak? Ini udah, Bang. Vicky. Ya, cukup, cukup, cukup. Udahan. Ya, udah. Ini udah langsung masuk commercial break, udah. Itu kalau udah ngomong siapa sih Damai itu ya udah, oke, Bang. Udah sampai berarti, Bang. Oke Bang, thank you Bang. Saya masih banyak yang pengen saya tanya, tapi ini Ibu Mia Indra sudah raise hand. Yuk kita ke Ibu Mia dulu. Mangga Ibu Mia dipersilahkan. Silakan Ibu Mia. Iya, iya Mangga. Belum Saya udah, di mute, masih di mute. iya ini saya udah ask to unmute sih. Oke, Mangga Ibu. Ini jangan-jangan nggak kebuka ya. Oh, oke, sambil nunggu saya bacain dulu satu pertanyaan kalau gitu. Tar ya, sambil nunggu Ibu. Nah, udah saya udah ask to unmute kok. Ibu tinggal nge-unmute. Oke ya, sambil nunggu nih, ada pertanyaan begini Bang Damai. Ini private, jadi Bang Damai nggak bisa baca. Pertanyaannya private ke saya. Oke, dari yang private. Assalamualaikum Kang Abu, maaf mau titip pertanyaan. Jujur saya masih bingung dan sedang berusaha mencerna penjabaran Bang Damai yang terasa luar biasa. Wah, saya juga bingung, Bu. Jangankan itu, saya juga bingung nih ngomong bareng. Oke, ini menarik nih. Yang menjadi masalah saya masih terjebak dengan pernyataan terjemahan surat Al-Ikhlas. Nah, oke, bahwa dia berbeda dengan makhluknya. Jadi kita seakan digiring ke alam suasana di mana manusia beda dengan dia sang holik. Dan dengan melihat kebesaran ciptaannya, kita berada betapa kecilnya kita manusia. Nah, kalau dikaitkan dengan pencarian self-inquiry yang mencari siapakah aku, bagaimana step awal yang pas untuk keluar dari rasa ragu-ragu mencari self-inquiry, dan bagaimana menerapkan konsep self-inquiry dalam kehidupan sehari-hari yang banyak berhubungan dengan orang lain. Dengan banyak masalah, harus menjaga perasaan keluarga, saudara, ipar, mertua, teman. Karena jujur, kadang dalam berkehidupan kita perlu menjaga perasaan orang meskipun jujur kadang hidup penuh basa-basi. Wah, ini kalimat terakhirnya keren banget. Oke Bang, saya simpulkan dulu pertanyaannya. Betul di Al-Ikhlas ada statement bahwa berbeda dengan makhluknya. Nah, gimana gimana kaitan Al-Ikhlas dengan self inquiry dengan freedom ini? Silakan Bang Dame. Ya, jadi saya sebetulnya ada beberapa tulisan tentang surat Al-Ikhlas ini ya. Belakangan ini juga ada ilham lah, katakan begitu. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu, katakanlah dia itu esa gitu. Dia itu. Sebenarnya kan ketika dikatakan dia, itu kita memaknainya melalui akal kita yang terbatas. Dia itu. Dia Allah esa gitu. Nah, jadi yang menanyakan tadi itu mencoba memahami surat Al-Ikhlas itu pakai pendekatan dari kita, dari bawah. Coba saya kasih analogi sederhana deh, Bapak Ibu sekalian. Kita pinjam istilah Nabi, kalian hidup di dunia ini mimpi, tidur. Begitu kamu mati, baru kamu bangun. Nah, yang menarik, self-inquiry ini kan harus jadi pengalaman. Coba, Nabi menggunakan fenomena mimpi sebagai analogi, karena kita semua punya pengalaman mimpi, Mbak. Pada waktu saya bermimpi. Saat saya bermimpi, yang saya sadari adalah pengalaman mimpi. Saya tidak sadari siapa yang bermimpi. Benar nggak? Yes. Misalnya saya dikejar-kejar anjing, saya hanya sadar sebuah adegan. Saya melihat anjing, saya melihat pohon, saya melihat bangunan, saya bahkan melihat di situ ada matahari, bulan, tergantung mimpi yang muncul saat itu. Dan pada saat kita berada di dalam mimpi, yang semua kita mengalami, kita menganggap itu real. Ya enggak? Itu real. Semuanya real. Gigitan anjingnya real. Nah, begitu kita dikejar-kejar anjing,
lari, kita cari tempat persembunyian. Masih menderita. Masih samsara. Sampai satu ketika, kita dikejar-kejar anjing itu, ada jurang, kita lompat ke jurang. Jatuh ke dari tempat itu. Awakening, bangun. Begitu bangun nih, aku sadar bahwa semua tadi dunia yang luas itu ada di dalam kesadaranku. Itu semua adalah aku. Oke. Itu semua aku gitu. Nah, teman-teman, latihan self-inquiry mengamati pikiran itu nanti akan membawa kita sampai pada kesadaran, ya pelan-pelan. Sementara ini kita akan menganggap, menyadari bahwa itu dulu, derita itu ada di pikiran. Kayak tadi, gimana ya, nggak enak ya, ntar ini mertua saya gimana ya. Itu kan terjadi di pikiran kita, belum tentu mertua kita menganggap begitu. Belum kita cross check kan, jangan-jangan itu cuma drama-drama di pikiran kita gitu. Nah, coba teman-teman yang tadi praktis inquiry, amati itu, lalu kemudian ya cek sendiri. Nah, begitu kita sadar kita yang mengamati thinker di batin kita itu, yuk, kenapa saya harus menderita dengan itu? Itu praktik. Ini langsung saya jawab dua-duanya nih. Nah, balik kepada tadi, maaf ya, yang tadi yang Qul huwallahu ahad itu. Ya, ini agak rada panjang ininya nih, pertanyaannya itu, karena sudah terlalu lama kita memahami Qul huwallahu ahad itu secara teologi. Jadi pada waktu kita bangun dari mimpi itu, seluruh alam itu, materi yang ada di dalam mimpi kita itu, yang tampak material itu, matahari, bulan, bintang, anjing, itu kan semua pada saat kita bangun hanya proyeksi imajinasi kita. Dan itu semua aku. Itu semua aku. Itu semua diriku. Lebih vulgarnya proyeksiku. Iya kan? Proyeksiku. Jadi ketika Nabi Muhammad sadar pada satu titik, Qul huwallahu, katakan itu adalah momen di mana kesadaran sang aku di Nabi itu nyatu dengan kesadaran semesta. Kesadaran tanpa batas. Itu Allah Ahad Tunggal. Tidak ada yang serupa dengan dia, karena dia semuanya. Gimana mau serupa ya, orang cuman dia gitu ya? Iya. Iya, oke Bang. Nah, makanya pemahaman tidak ada yang serupa dengan dia. Dia kan bukan pohon. Iya, dia semuanya. Seperti di semua entitas yang ada di pikiran kita, itu kan aku semua. Bagaimana semua itu bisa dibandingkan dengan aku? Nah, sekarang mimpi yang kita yang terpendek itu, kita sekarang mimpi nih. Jadi kelirunya adalah tidak ada yang serupa dengan dia. Orang mengartikan pohon bukan dia, batu bukan dia. Dibalik, karena semuanya dia gitu. Keren Bang, keren. Semuanya dia. Itu namanya tauhid af'al. Yes. Kan tadi saya tanya, apakah Mas Abu masih takut mati? Abu Marli itu siapa sih? Nah, kita jadi nanya kan. Itu aja nggak jelas loh sebenarnya itu. Coba deh sekali-sekali sedikit. Abu Marli itu yang mana sih? Coba lihat, apa tubuhnya? Tubuhnya kan dari bayi, SD, STK, SD, SMP, SMA, kuliah. Sampai nanti kayak face application itu. Jadi tua. Apakah tubuh itu aku? No. Apakah personality yang berada di dalam yang aku sadari itu aku? No. Itu semua thinker. Makanya kalau pinjam kata-kata Buddha, mati yang menakutkan itu semua pikiran, konsep. Iya. Kita udah terlanjur mendengar konsep mati itu menakutkan. Dan ngelepasnya susah. Ada satu contoh lagi, Mas Abu. Ini menarik. Kita ini ya seperti seseorang yang dijebloskan di penjara bawah tanah. Dijebloskan. Ditutup. Dia sedih di situ. Nah, orang yang di penjara ini dikasih makan dari bawah pintu. Di situ dia sampai 40 tahun.
Sampai 50 tahun dia di situ. Nggak bisa keluar, tapi tetap makan. Nah, satu hari dia ngelihat diri dia udah berewokan, jenggotan, panjang rambut, Mas Abu. Nah, dia rasanya jijik sama dirinya. Dia pingin bunuh diri. Gimana caranya saya mau bunuh diri, katanya. Dia 50 tahun loh di penjara itu. Dijebloskan di penjara. Ditutup pintunya. Terus satu hari, caranya gini lah. Gua pukul-pukulin aja kepalaku ke pintu ini, gitu kan. Satu hari, udah dia niat bunuh diri nih. Dia udah niat bunuh diri nih. Berapa tahun dia di situ, Mas Abu? 50. 50 tahun udah berewokan kan, udah jenggotan. Gua bunuh diri aja deh. Nah, ide dia adalah dia mau kotok-kotok kepalanya ke pintu. Tiba-tiba begitu dia mau ketok, Mas Abu. Pintunya kebuka. Sebetulnya dari kemarin, dari mulai awal itu terbuka. Dari awal pintunya terbuka. Terbuka ternyata. Ngapain gue bodoh banget di sini? Nggak keluar-keluar. Seperti itu kita itu. Oke. Dan itu the moment you start watching The Tinker itu ya. Nah, the moment you start. Terbuka kok. Oke, Bang. Setelah itu dia freedom. Keluar dia, udah. Tidak ada sebetulnya yang ini dia. Nggak ada yang memenjarakan dia. Cuma penjara, cuma di pikiran dia. Pintu itu ditutup, tapi nggak dikunci. Iya. Begitu dia mau bunuh diri, pak. Buka. Waduh, itu antara dua, gua goblok banget, 40 tahun, 50 tahun aku di sini, atau dia senang, saya udah freedom. Iya. Oke. Wah, menarik Bang Seorang jawabannya. guru hanya ngasih tahu, hanya membangunkan. Pintu nggak pernah ditutup kok. The beginning of freedom is the realization you are not the thinker. Oke. The moment you start watching the thinker, a higher level of consciousness activated. Oke, Bang. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Ibu ya. Jadi itu dikaitkan sekali gitu. Jadi berbeda dengan makhluk tuh ya kita harus melihat dari sudut pandang yang di sini gitu. Apa bedanya? Sebenarnya mau ngomong gitu sih, cuman ya gitulah ya. cuman nggak ada bedanya gitu. Tapi ya balik lagi. Betul. Tadi saya setuju sama Bang Dame bahwa pemahamannya terlalu dipatok dengan pemahaman teologis yang terlalu mendikotomis gitu. Karena kalau tadi Bang Dame mengatakan ada tauhid af'al ya, bukan banyak ya, maksudnya secara keilmuan kan ada 4 pendekatan untuk mengenal Tuhan. Perspektifnya nanti beda-beda. Setiap manusia akan menjalani juga beda-beda. Gitulah kira-kira. Terima kasih Bang Dame. Excellent. Jawabannya luar biasa banget. Oke, Ibu Mia tampaknya sudah bisa untuk bicara. Mangga Ibu. Assalamualaikum, Abu. Waalaikumsalam. Bang Dame. Silakan Ibu. Bang. Ya. Masih ingin lebih dijelaskan lagi. Kalau kita bicara tentang tujuan hidup ya, Mbak, dengan bertahap-tahap, yaitu kesenangan, keberhasilan duniawi, legacy, dan kebangkitan spiritual atau awakening. Di mana kita ada semacam panggilan batin, ya, ada keinginan untuk mencapai bisa ke awakening gitu, ke tahap 4 itu. Tapi apakah itu juga merupakan proses pencapaian ke freedom? Apakah kita sudah sampai dengan demikian kesadaran kita sudah sampai level freedom? Itu yang saya belum jelas, Bang Dame. Terima kasih. Oke. Terima hatur nuhun Ibu Mia, pertanyaan yang bagus sekali. Mangga, Bang Dame silakan. Ya, Bu Mia, ini pernah kita kupas di sesi waktu itu awakening ya Mas Abu ya. Iya. Hari keberapa? Itu secara detail itu diterangkan bahwa manusia itu tujuan hidupnya. Kita coba lepasin dikit tujuan industri ya. Tujuan industri, tujuan modern mind, kamu harus jadi dokter, kamu jadi insinyur gitu. Itu kan come and go. Mereka yang sudah jadi orang sukses pada akhirnya di ujung hidupnya, saya mau kemana gitu. Nah sekarang mari kita dari awal, itu kita sudah sampai pada tujuan tertinggi manusia. Nah pertama kan tadi kesenangan. Nah itu nggak bisa kita bantah, memang tiap orang digerakkan oleh ikhtiar yang salah dengan itu. Nah manusianya namanya manusia hedonistik. Kedua, keberhasilan dunia itu 3. Kekayaan, dia menumpuk kekayaan. Setelah kaya nggak cukup, dia pingin tenar. Setelah tenar nggak cukup, dia pingin berkuasa.
Nah ini dua ini itu digerakkan ego. Kalau dalam cerita Mahabharata, ini Duryodono banget ini. Tapi begitu sudah mulai mau ngapain saya dalam hidup ini, mulai ada tugas hidup. Ini Bhisma. Jadi dia bekerja tugas kebangsaan, tugas pemerintah, tugas sebagai orang tua. Ada orang begitu. Dan kalau dia mati, dia belum freedom. Dia dikenang sebagai orang baik. Tapi belum freedom, Bu. Belum awakening. Makanya banyak guru-guru ataupun orang-orang yang sudah merenungkan secara mendalam. Saya nggak mau cuma jadi orang baik. Tapi saya mau bangun sekarang. Cirinya apa? Kematian mendatangi di apa di balik kematian ini? Makanya ada guru yang saya hormati bilang, kalau ngomong sama orang yang belum tahu spiritual, jangan ngomong Tuhan. Nggak menarik bagi mereka. Ngomongin mati. Karena begitu ngomong mati, mau nggak mau ngomongin Tuhan. Tapi sebagai experience, selama dia masih takut mati, berarti dia masih buta dengan itu. Jadi, saya percaya yang hadir di dialog positif ini adalah orang-orang yang mau paling tidak ke tujuan nomor 3 dan 4. Tapi tujuan nomor 3 itu masih menderita, belum freedom. Imam Al-Ghazali setelah jadi teolog, filosof, itu dia capek juga. Dilihat adiknya Ahmad Al-Ghazali udah belajar tasawuf, sufism. Oh kamu santai-santai aja. Diceritain, aku punya guru. Akhirnya dia meninggalkan satu periode keluarganya, Bu. Dia khalwah. Nah, kalau di Islam itu kan ada haji sebetulnya, Bu. Kita udah pernah paham juga tuh jalan pulang. Betul, orang jalan pulang, terbalik cara berjalannya. Bukan jam lagi, anti clock. Dan pakaian ihram. Nah, gimana caranya pakaian ihram itu? Watching the thinker, Mas Abu. Awasi pikiran. Waspada terhadap pikiran, ego. Nah, kalau orang sudah tawaf, sudah pakaian ihram secara substansial, itu tidak mau lagi berdebat tentang Tuhan, berdebat tentang agama, habis waktu. Jadi kalau masih ada orang berdebat tentang agama, itu nggak akan pernah freedom. Ntar aja di situ itu. Nggak akan pernah itu freedom. Freedom itu bukan berarti seenaknya, dia enggak. Jadi soleh juga appropriate. Dia akan, kalau dia misalnya dapat amanah kekuatan, dia gunakan sebaik-baiknya. Tapi itu come and go. Yang berkuasa 32 tahun, come and go. 35 tahun, come and go. Dan ini nggak ada kaitan sama umur. Nggak ada kaitan. Oke, Bang. Terima kasih. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mia gitu ya. Jadi freedom itu kalau udah lepas dari 3 minimal gitu ya, Bang ya, kira-kira ya. Udah melepaskan dari nomor 3 gitu. Dan tadi ada kalimat menarik bahwa soleh itu appropriate ya, Bang ya. Soleh itu bukan masalah pakaian. Betul ya, Bang ya? Bukan, appropriate. Oke. Jadi orang yang soleh itu bukan orang yang pakaiannya seperti apa, tapi dia appropriate di dalam kondisi apapun. Itulah kira-kira. Terima kasih Bang Dame, Ibu Mia, terima kasih pertanyaannya bagus sekali dan jawabannya wah mencerahkan sekali ya, luar biasa. Nah ini ada pertanyaan berikutnya Bang, ini asik juga nih pertanyaannya. Ada 2 nih dari Mbak Pamela. Pertanyaannya begini, Bang Dame, apakah aktivitas mengamati yang dimaksud ini seperti selalu dalam keadaan awareness? Itu nomor 1. Nah yang kedua nih asik nih pertanyaannya. Jika konsep teologi itu justru membatasi, lantas apakah konsep agnostik justru lebih memudahkan manusia untuk mencapai freedom ini? Silakan, Bang Dame. Teologi itu diperlukan untuk orang-orang yang memang masih membutuhkan dijaga secara pemikiran, tapi tidak untuk freedom. Kayak di kantor deh analoginya itu. Saya kerja di kantor jadi advisor. Itu misalnya 600 karyawan, itu beda-beda tingkat kesadarannya. Ada karyawan harus kasih peraturan baru tunduk supaya seimbang struktur organisasi itu berjalan dengan baik. Harus ditakut-takutin, harus ada cerita neraka, harus ada bonus nggak dapat, harus ada. Terus harus ada iming-iming juga. Dan teologi tidak ada yang disalahkan. Tapi begitu ada teologi satu sama teologi yang lain, misalnya aliran satu sama aliran lain berbeda, solusinya bagaimana?
Itu kan yang terjadi di masyarakat. Ketika satu pemuka agama dengan pemuka agama lain berbeda pandangan, jadi berantem, pengikutnya berantem. Nah, coba kalau kita lihat, ketika pemuka agama satu dengan pemuka agama lain berantem, itu sebenarnya apa yang ngotot? Ego kan? Yes. Ego yang dibungkus dalam kemasan agama. Kalau mereka sudah sampai pada substansi, tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin. Nah, kemudian mengenai tadi apakah mengamati itu, sebetulnya di Islam saya mengangkat takwa itu sebagai bentuk kesadaran mengamati nafsu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang sadar ilahi. Wajib kamu menahan diri berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa alert. Jadi 30 tahun kita latihan mengamati nafsu. Bukan cuma nggak makan nggak minum. Itu anak umur 8 tahun juga bisa kan? Tapi bagaimana saya mengamati amarah saya, konflik saya sama besan, ketegangan saya sama pasangan, gimana saya mengamati itu? Nah, begitu saya sudah bisa mengamati ego saya tanpa terganggu, itu namanya takwa. Setelah takwa baru bisa dapat nuzulul Quran. Iya kan? Kalau belum takwa nggak dapat nuzulul Quran, itu kan ilham datang. Ini toh jalan keluar menghadapin besan. Jadi teman-teman sekalian, meskipun Ramadannya sudah pergi, ya secara kalender, tapi kita bisa mempraktikkan meramadankan kehidupan kita. Yang disebut puasa khusus. Jadi setiap ada peristiwa, mulai mengamati. Keinginan mau beli ini, mau beli itu. Boleh nggak dilepasin? Silakan, tapi praktek. Oh, ini konsekuensinya. Ini rasanya gitu. Silakan aja. Nah, disitulah akhirnya mulai kita paham apa itu sebenarnya dosa. Dosa apabila saya melakukan sesuatu, konsekuensinya saya tidak nyaman. Dosa itu kan beban batin. Bukan terjadi balasannya nanti. Sekarang udah dibalas kita dosa itu. Masuk neraka juga. Neraka itu apa? Penderitaan batin. Yes. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini mulai nih praktek nih habis ini. Nah, bukan cobaan ya, latihan yang menghadapi Watching the Thinker ini ya dengan orang-orang dekat kita. Iya, betul. Oh, kalau kita mati nanti kan ini masing-masing. Apakah kalau saya mati nanti bisa ketemu saudara-saudara saya? Nah, itu kan masih ini tuh. Kalau kita sudah sadar lebur dalam keilahiyahan, tauhid, apa aja bisa dipanggil kan? tapi nggak usah nunggu habis ini Bang, nggak tahu ini ngelihat video-videonya ini tampak diam gitu, biasanya tuh ceria senyum-senyum, ini diam-diam gini Bang, nggak tahu nih malam ini beda banget, biasanya tuh gimana, terus malam ini gini nyatat diam lagi, kayaknya memang udah masuk ke situ Bang, udah mulai Watching the Thinker Bang. Iya. Oke Bang Name, makasih Bang. Mas Abu, Ya. Saya ingin cerita dikit nih. Iya. Saya kalau ketemu pensiunan itu saya suka nanya, Pak, titik balik hidup Bapak apa gitu. Saya suka nanya tuh. Dia cerita pernah stroke, pernah jantung, macam-macam lah. Nah, itu kan langsung nonjok tuh nanyanya kan. Karena kalau ngomong yang lain kan basa-basi kan. Nah, ya karena itu metode bagi saya untuk bisa sambung soul to soul. Kalau kita sudah ngomong hal yang paling pahit dalam hidup kita, itu kita bisa ngomong soul to soul, dari hati ke hati. Nah, dari situlah terjadi hubungan silaturahim yang bagus. Tapi kalau kita ngelihat casingnya ini begini, itu capek juga. Lama-lama saya juga ya nggak tertarik kalau berhubungan sama orang seperti itu. Karena apa ya muter-muter aja di situ dan nggak asik. Tapi kalau kita sudah mulai ngomong yang substansial, itu hubungannya itu love itu muncul. Silaturahimnya beneran.
betul. Ya, Beda teman-teman kualitas obrolannya juga beda sih, Bang. beda, beda, Beda. beda. Beda, oke. Bang, ini ada pertanyaan simpel nih, tapi perlu perlu dijawab agak lebih dielaborasi sedikit kali. Bang Damai, apakah freedom yang dimaksud itu dengan tercerahkan sama nggak sih gitu? Apakah freedom sama dengan tercerahkan gitu? Silakan, Bang. Tadi sebetulnya ada kan kalimat kenapa saya kutip Eckhart Tolle itu? Saya menyaksikan, meyakini beliau termasuk yang sudah freedom. Nah, the beginning of freedom is the realization you are not the thinker, kan? Permulaan kebebasan adalah kamu menyadari kamu bukan pikiran. Hmm. Nah, freedom itu kan the same time adalah kita ya awakening, bangun juga kan. Kamu mulai bangun dan awakening itu pada saat yang sama seperti kita di kamar gelap, ada cahaya. Oh begini toh. Jadi itu cuma angle yang berbeda aja. Tercerahkan, enlighten dengan awakening, dengan freedom itu sama sebenarnya. Moksa, nirwana, tauhid. Gitu. Sama Oke. sebenarnya substansinya itu. Ya, arahnya ke situ lah ya kira-kira Iya. ya. Bu Mia kayaknya masih pingin nanya tuh, Bu Mia. Oh, ada yang oh enggak cukup ya. Udah cukup ya. Malam hari ini bener Bang. Malam hari ini adalah the moment you start watching The Thinker, Bang. Ini nggak tahu nih malam hari ini tuh kemeriahan fisiknya hilang, Bang, tapi batinnya lagi gini semua. Sampai yang nanya aja biasanya gitu, tapi hari ini mungkin dalamnya dapat ke dalamnya dirasakan, jadi dapat banget gitu maksudnya. Wah, luar biasa ya, makjlub benar semuanya. Oke, Bang. Biasanya nanya itu Ibu Intan. Nah, coba itu yang aneh, Bu Intan aja sampai nggak nanya malam hari ini, coba Bang Damai. Berarti udahlah ya, udah selesai. Biasanya Bu Intan nanya, tapi hari ini dapat ya. Oke Bang Damai, karena pertanyaannya udah nggak ada dan kita masih ada waktu beberapa saat lagi, saya pengen nanya satu hal yang super esensial yang mungkin Bang Damai pernah cerita ulang-ulang gitu. Bang Damai, boleh nggak sih diceritain apa sih yang dirasain dan pengalaman titik balik apa ketika Bang Damai mengalami mati suri, Bang Damai? Waktu Bang Damai kan pernah ngulang-ngulang tuh bicara tentang mati suri gitu ya, kira-kira karena apa ya, mungkin ini nggak banyak orang yang mengalami. Nah, cuman ketika Bang Damai mengatakan itu, nggak tahu, saya dapat banget tuh gitu, dapat sesuatu hal yang itu adalah turning point yang luar biasa gitu. Boleh sedikit diceritain nggak, Bang Damai? Ya, sebenarnya kan itu pengalaman pertamanya waktu kecil, umur 7 tahun. Nah, umur 7 tahun itu sakit, dia sakit biasa sebagaimana anak kecil biasa sakit. Nah, saat sakit itu, menurut orang tua saya di situ, ya kalau bahasa sekarangnya koma. Nah, tapi saat itu, saya tidak di badan saya bukan badan saya, ada kesadaran itu. Aku bukan badan. Itu usia berapa Bang, maaf? Adalah 7 tahun, kalau tubuhnya kan tapi yang nyadar itu kan nggak berumur. Iya, yang menyadari itu kan nggak ada umurnya itu. Ini nanya yang nyadarnya yang di luar 7 tahun ya berarti ya. Oke. Nah, aku memenuhi semesta. Bagaimana itu? Jadi ya sebenarnya kalau sekarang itu kan kita bisa seperti kekuatan imajinasi, kita bisa kemana aja kan. Kalau kita nggak ada badan ini, kita kan bebas. Seperti imajinasi. Kalau kita tidak dicengkram di badan ini, ya lebih kurang begitu. Ketika aku bukan badan, aku jadi apa aja bisa. Nah, cuman kan itu sekedar pengalaman. Tapi until now, kapan itu saya tahu cara masuk ke situ dengan mudah. Oke. Dengan mudah. Dan dulu saya pikir semua orang bisa begitu. Dipikir hal yang common gitu ya Bang ya? Iya. Dipikir semua orang, oke. Nah, sejak itulah ketika ustadz ngomong misalnya neraka, apa sih neraka? Nah, mulai mencari tahu core-nya gitu, hakikatnya. Ya kalau ustadznya nggak bisa jawab, pindah-pindah disitulah mengantarkan ke filosofi, jadi ke tasawuf, belajar spirituality. Oh gini rupanya perjalanannya. Nah, begitu sudah mulai ya belajar, oh cara menerangkannya begini ke orang, disesuaikan dengan orang itu ada di mana gitu.
Tapi pernah lagi tahun 2006 itu sakit lagi. Nah begitu sakit lagi, sekarang saya ngerti kapanpun kita stres itu watching the thinker aja. Kalau dulu belum dimahirkan, Bapak Ibu yang hadir kapanpun stres itu pikiran, watching the thinker. Begitu kita sudah bisa menonton pikiran, kita tiba-tiba awakening. Iya ya, aku ternyata bukan pikiran gitu. Nah, moment you start watching the thinker, kesadaran yang lebih tinggi itu aktif. Itu siapa kesadaran yang lebih tinggi ini? Itu kan formless. Jadi semua latihan-latihan meditasi itu jadi shortcut, Mas Abu. Latihan zikir itu semua itu ya tetap zikir, tetap sholat, tetap melakukan itu. Tetapi sudah dapat core-nya gitu. Nah, begitu ketemu guru-guru di berbagai negara, kiai-kiai, terus bertemu juga guru-guru yang membimbing, oh ini rupanya. Cuman kan sekarang ini memang eranya memang ya siapapun yang ingin bangun, ya bangunin aja. Yeah. Ada cara formal, ada cara non formal. Kalau cara formal kan ada bimbingan yang ketat, ya termasuk agama itu. Eckhart Tolle termasuk dari 10 juta ada satu. Mau orang mengencela dia apa itu, dia nggak bergeming. Benar. Ada lagi namanya Robert Adam, ada lagi namanya Robert Spira kan. Robert Spira itu Mas, itu di London. Dia mengikuti itu jalan spiritualnya Rumi. Usia 6 tahun, dia sudah punya kesadaran seluruh alam ini mimpinya Tuhan. God's dream. Dan yang menarik, orang tuanya nggak mendukung. Nah, begitu 40 tahun kemudian baru saya bisa terangkan katanya. Itu kan yang diomongin Nabi juga. Ini kan mimpinya Tuhan. Iya, benar. Kita ini ada di dalam imajinasinya Tuhan. Oke, Bang. Nah, selama kita belum bangun, ya udah samsara. Semua yang jadi presiden, yang jadi pengusaha, yang mau ke planet Mars, itu semua dream. Berapa lama sih kita di tubuh ini? 100 tahun juga udah hebat itu. Udah hebat itu 100 tahun. Saya yakin ibu-ibu nggak mau juga 100 tahun. Kalau sehat, mana sehat 100 tahun? Itu susah itu. Makanannya udah kimia-kimia. Berarti kita mesti tahu siapa kehidupan yang tanpa badan. Iya. Oke. Dan semuanya pasti tergantung dengan perjalanannya masing-masing, dengan skenarionya. Nggak bisa disamain juga ya, Bang ya? Yes. Itu seninya. Itu seninya. Itu seninya hidup. Itu seninya. Tetapi kalau saya kutip kata-kata Buddha, setiap orang ada potensi nomor 4. Makanya udah jam 11 nih. Udah mau jam 12 nih. Udah bentar setiap lagi nih. Orang itu ada kesempatan. Kalau nggak digunakan ya udah. Oke. Makanya ini nyambung sama ada satu lagi pertanyaan private bahwa kalau ada orang yang masih ngejar karir, ngejar apa, masih bisa inquiry nggak? Bang Dame tadi udah jawab duluan. Ya bisa aja gitu ya. Dengan caranya, dengan kesadarannya masing-masing gitu. Dan semua kembali ke dalam diri kita ya Bang ya? Iya, kembali ke situ. Dan kalau misalnya nih Mas Abu ya, diundang pertama kali ketemu sebuah kelompok. Itu kalau dulu itu masih pakai cara teologi, cara ini tetap. Karena kan belajar sekolah studi Islamnya kan juga belajar teologi, sejarah serius gitu. Cuman sekarang ini kalau misalnya ada orang mengundang diskusi, saya terangkan dulu 4 tujuan hidup ini. Nanti diskusi kita ini akan membawa teman-teman ke nomor 3 dan nomor 4. Satu dong gak usah kita bahas di sini, saya bilang. Itu mainan. Karena gini Mas Abu, kalau kita nggak kasih tahu ini, orang pikir belajar tasawuf, belajar spiritualitas itu untuk mimpi, untuk dunia, enggak. Untuk bangun. That's it. Untuk bangun. Ya, untuk bangun. Kalau sudah bangun, terus ada yang nanya, nanti kalau kita sudah bangun, sudah enlightened, kita ngapain ya? Ya, kan udah bangun, tahu lah mesti ngapain. Ya benar. Kalau ada ibu rumah tangga awakening ada tukang beca awakening ada itu, jangan dikira. Iya, kita nggak bisa ngelihat dari luarnya lah. Iya.
Iya, Tapi benar bang. sesama yang sudah bangun tahu Mas Abu. Nah, iya, itu sih kerennya ya bang ya kan. Ya udahlah ya. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dulu dikit bang, ada pertanyaan dulu dikit. Unsur manusia yang terbuat dari tanah itu apakah meliputi tubuh fisik, hati, pikiran, dan jiwa, namun di luar ruh. Jadi tinker itu yang mana sih bang? Gitulah kira-kira. Iya, iya, Kalau iya, iya. kalau dikaitkan sama struktur tadi. Ini sebetulnya terus terang saya belakangan ini kalau mengajar atau berbagi itu tidak mulai dari cara berpikir pada umumnya, Hmm. tapi cara berpikir yang dari kacamata yang lebih tinggi. Maksudnya begini, kenapa Nabi Muhammad juga menggunakan analogi mimpi, teman-teman? Itu para sufi, Syekh Abdul Qadir Jalani juga mengangkat dunia ini mimpi. Coba teman-teman kita selidiki pengalaman mimpi. Kalau kita bermimpi, pengalaman mimpi tidur ya, di situ kan ada tanah, tapi anehnya dalam mimpi kita tidak pernah melihat tubuh kita. Pernah nggak Mas Abu begitu? Nggak pernah. Tapi Nggak pernah. sense of I am ada di situ. Iya. Nggak pernah kita melihat diri kita, tubuh kita di mimpi. Nggak pernah itu. Tapi kita ngelihat di situ ada pohon. Apakah pohon itu materi? Saat di mimpi kita pikir materi. Ada tanah. Jadi teman-teman sekalian, tubuh ini terbuat dari apa? Tubuh ini sebetulnya imajinasinya sang roh. Imajinasi sang roh. Yes. Itu yang sebetulnya fisika kuantum juga sudah membuktikan. Jadi kalau kita mimpi kan, mimpi di situ ada tubuh anjing, tubuh itu. Apakah dia terbuat dari tanah? Begitu kita bangun, terbuat dari imajinasi. Makanya orang-orang suci itu nyebut semua ini kesadaran. Proyeksi, kayak hologram Mas Abu. Yes. Sekarang ada analogi bagus. Nah, kalau nonton Marvel ya, Marvel terakhir itu kan mereka komunikasi. Saya aja ngomong sama laptop ini. Emang saya ngomong sama siapa ini? Ini ada 330 orang, kan kita ngomong di imajinasi nih. Ini kita ngobrol di imajinasi loh ini. Iya benar. Nggak langsung ya. Jangan kegeeran kita ngomong fisik ini. Jangan GR. Ini kita ngomong di imajinasi ini. Benar bang. Nggak ini yang menarik bang. Yang menarik Bang Damai ngomong ke laptop, tapi kita bisa nerimanya masuk ke dalam sampai lemas gitu loh bang. Itu kan keren banget. Ini kan nyata nih. Kita ngomong di imajinasi nih. Berarti orang yang sudah mati itu kita bisa ketemu di imajinasi. Kalau orang yang sudah mahir dia bisa sengaja. Dia ketemu orang tuanya, duduk diam begini dia bisa ketemu. Tapi kalau orang awam yang belum mahir bermeditasi lewat mimpi. Iya. Jadi apa dong kematian itu jadinya? Nggak ada kan? Lawannya mati apa? Hidup. Salah. Lawannya mati lahir. Manifest. Yang hidup siapa? Yang hidup bukan Damai. Yang hidup itu yang napas itu. Itu yang hidup. Gila ya. Eckhart Tolle udah ngerti ini lama ya bang. Gila ya. Lama. Karena dia mengalami mati suri juga mas. Oh ya ini ada pertanyaan. Sorry bang, motong dikit. Apakah dengan mati surinya Bang Damai lebih mempercepat jalan menuju ke kesadaran? Itu nggak sih bang? Sebenarnya teman-teman istilah mati suri itu kan istilah yang umum di masyarakat koma. Sebenarnya kalau kita pinjam Vedanta, teman-teman itu kalau nanti dikasih tahu mati suri itu gampang. Sebetulnya watching the thinker itu latihan untuk mati suri. Oke. Kayaknya banyak enggak bang, kayaknya banyak yang tertarik mati suri ini pengen cepat nyampe kayak gini. Watching the thinker ya. Oke. Dan Bu Intan Raisen nih, Bu Intan nih. Wah, Bu Intan Raisen, tapi sayangnya acara udah mau selesai ini gimana ya? Oh, udah nih. Gawat. Udah jam 9 lewat ya. Enggak lah. Kalau untuk Bu Intan udah mau selesai juga ditambah lagi sejam. It's okay lah untuk Bu Intan sih. Oke, Bu Intan silakan. Ini dari tadi saya dengerin aja ya, nggak mau ngomong melulu. Mau diserap dulu ya.
Oke. Jadi mau beda, mau tampil beda. Oke. Jadi karena saya merasa saya udah kenal banget sama Bang Dame, karena padahal belum ketemu. Iya, Hmm. iya. Jadi ya kan kita baru ketemu hari Minggu kan ketemu, jadi kayaknya udah kenal banget, udah tahu ngomongnya, udah tahu kemana gitu. Terus saya mau satu lagi cerita, saya kemarin mimpi naik sepeda sama si Abu. Nah, terus lagi naik sepeda gitu, ngobrol gitu kayak udah kenal lama. Bu, lu tahu nggak apa Wintan? Ini kita baru pertama kali loh ketemu, kita belum pernah ketemu nih, kita bilang gitu. baru pertama kan kita selama ini ketemu di Zoom. Oh iya ya Bu Intan, jadi kita kenalan di situ. Nah, gitu. Cuman gitu aja sih, enggak. Lagi nih ngomongin mimpi, tapi sebetulnya saya lagi mau ngomong dari tadi tentang Eckhart Tolle itu. Ya kita berapa kali? Udah 15 tahun lalu, 10 tahun lalu itu ya. The Power of Now ya. Iya. Nah, terus itu jadi kita menjadi observer gitu Bang Dambe. To watch the thinker, so we become the observer gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau ketika saya menghadapi sesuatu masalah atau apa-apa, kita mencoba keluar dari itu, mencari ketenangan bahwa kita tuh sebetulnya bukan si Intan tuh, bukan. Lo sadar lo, ceklek gitu kan, become an observer. Jadi seperti itu, ya nggak mudah sih, tapi kadang-kadang bisa ya Bang Dame ya. Tapi kadang-kadang ya kita jadi ego lagi gitu, masih naik turun gimana tuh Bang Dame? Oke, wah ini seru nih. Gimana tuh Bang? Bisa naik turun tuh gimana kira-kira? Terima kasih Bu Intan, terima kasih hatur nuhun. Bu Intan, Oke, Bang. pertanyaannya terima kasih. Biar ini tidak jadi konsep saat kita diskusi, tapi jadi langsung praktek. Saya mengagumi tradisi Islam yang mengajarkan puasa. Puasa 30 hari itu sebetulnya spiritual retreat. Latihan watching the thinker. Nah, kalau bahasa teksnya kan, hai orang yang sadar, beriman, wajib kau menahan nafsu. Sebagaimana orang terdahulu juga diwajibkan, agar kamu bertakwa. Nah, bertakwa itu adalah kondisi batin yang watching the thinker. Alert, waspada. Nah, kalau orang sudah bertakwa, maka dia tahu mana yang perlu diikutin, yaitu kan kalau bahasa awamnya kan takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah dan larangan kan hadir in your mind, datang, thinker. Permainan manusia adalah dia mengikuti apa yang dipikir, tapi orang yang takwa, orang yang sudah menjadi pengamat pikiran, dia sadar sang pengamat, dia akan mengikuti pikiran yang betul-betul appropriate. Nah, apa yang membuat kita tetap naik turun? Nah, ini lagi nih. Jadi betul-betul harus disediain waktu untuk betul-betul mengamati personality kita itu. Itu sebabnya kalau di dalam tasawuf kita dipanggil fakir. Fakir itu personality-mu itu sebenarnya nggak ada. Gitu. The moment kita sadar kita ini sebetulnya bukanlah personality, udah itu permanen. Kalaupun misalnya datang gangguan-gangguan, itu langsung alert. Eling lan waspada. Jadi kalau misalnya tadi Mas Abu bilang kok tiba-tiba kita jadi pengamat pikiran, itu berarti it works, bekerja nih. Diskusi kita ini it works. Nah, jangan salah, ini meditasi. Ngobrol ini meditasi. Kalau kita ngobrol sama orang-orang yang sudah awakening, ngobrolnya itu meditasi dan zikir. Karena dia bisa membawa kesadaran kita sampai. Kan ada satu kisah tuh. Seorang Nabi Muhammad kumpul sama sahabat. Tiba-tiba Mas Abu ada orang asing datang. Dia ketemukan lututnya dengan lutut Nabi. Umar waktu itu melihat, ini siapa nih orang nih? Terus orang asing itu nanya, terangkan kepadaku apa itu Islam. Apa itu iman, apa itu ihsan, kan itu. Nah, setelah itu Nabi Islam adalah rukun Islam itu. Iman adalah dan seterusnya. Terus orang itu pergi, kamu benar. Pergi dia. Sahabat nanya, itu siapa? Nabi bilang, itu Jibril. Berarti sahabat bisa lihat Jibril dong. Bagaimana penjelasannya? Karena tingginya kesadaran Nabi, beliau bisa membawa imajinasi orang melihat dimensi goib.
Yes, 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 Watching the yes. thinker itu kan latihan melihat goib. Betul. Oke, oke. Latihan. Itu tiap hari ya udah misalnya antri ada yang nyalip. Watching the thinker di situ. Aduh kurang ajar, gue udah nunggu lama nih menyalip aja. Kan ngoceh tuh. Tutup mulut, dengerin tuh. Listen to your voice in your head. Dengarkan. Hmm. Kan sinetron ada tuh kan suara-suaranya Mas Abu. Iya, Kalau iya, di iya. kita dengar. Nah, the moment you start watching the thinker, a higher level of conscious aktif. Itu latihan aja. Mau ngobrol sama siapa, nonton. Gitu. Wah, Lama-lama nanti kita jadi hidupnya slow. iya. Slow. Oke. Oke, Mindfulness Bang. namanya. Oke. Nah, 30 hari puasa harusnya bisa kembali ke fitrah kan? Kembali ke Betul. jati diri. Selamat Idul Fitri ya, gitu harusnya. Jadi tradisi agama itu sudah memfasilitasi latihan-latihannya. Ada ritual sholat, ada puasa, ada sedekah. Nah, yang tidak diterangkan selama ini yang begini-begini. Dulu saya masih malu-malu nerangkan begini, dulu. Tapi kalau nggak diterangkan, orang 50 tahun ritual, nggak ngerti-ngerti. Nggak ngerti, beneran. Iya, iya. Tetap aja begitu. Watching the thinker aja nggak ngerti. Wah, kita harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah, Pak Ustadz. Saya tanya balik, Bu, ayat ada 6.600 sekian ya? Iya. Coba sebutkan satu yang sudah Ibu kontemplasikan. Bingung dia yang mana. Satu aja yang sudah dijalanin. Udah satu aja deh, Iqra gitu. Iqra kan yang pertama. Apa itu? Help inquiry. Yes. Apapun kita baca, kita selidiki. Oke, Bang. Wah, mantap, Bang. Luar biasa sih. Itu kalau tadi bicara tentang goib, tentang Jibril, tentang apa semua ya semua ini hanya diceritakan di ranah teologis yang apa ya? Cerita gitu. Tapi begitu hari ini kita bicara tentang watching the thinker ya semuanya jadi realize bahwa ya itu semua adalah yang kita alami hari-hari yang perlu kita sadari gitu dan Iya. wah luar biasa banget gitu. Wah Bang Dame makasih banget nih Bang Dame ini suatu hal yang membawa kepada sesuatu yang yaitu tadi ya becomes activated gitu. Jadi Bang Dame ngomong tuh bikin kita watching the thinker sih sebenarnya gitu ya. Karena sejujurnya waktu Bang Dame ngomong agak pusing juga pikirannya jadi nggak mikir gitu loh Bang. Karena nggak mikir jadi masuk ke dalam. Oke, mudah-mudahan bisa apa namanya bisa menjawab pertanyaannya Ibu Intan. Oke, karena pertanyaannya bukan pertanyaannya sih ini memang semuanya sudah masuk ke watching the thinker semua gitu. Tampak wajahnya juga udah relax gitu, wah udahlah mantap ya malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bang Dame malam hari ini ya. Freedom membawa kita menuju kepada watching the thinkers untuk activated si apa namanya the higher consciousness kita. Oke Bang, karena ini berkaitan sama 17 tahun, so nanti sekalian closing statement, harapan 75 tahun Indonesia menurut Bang Dame gimana? Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya saya memahami pribadi dulu. Para pahlawan kita itu adalah orang-orang yang membahas apa yang kita bahas ini. Saya bayangkan Bung Karno dulu dididik oleh host Haji Omar Sekcok, Pak Aminoto, itu membahas ini. Diponegoro, Hatta, mereka adalah orang-orang hebat yang punya ilmu ini. Ya, hanya saja dulu itu dikip. Ini kan ilmunya aristokrat. So. Tapi dengan era digital ini, ada kesempatan ini kehendak Tuhan juga dibuka. Tetapi tetap saja Mas Abu, kalau orang itu memang belum aspirasinya ke situ, nggak ngeh dia. Ya, jadi dialog-dialog yang begini memang tidak bisa viewernya banyak. Ya kan tidak akan bisa viewernya banyak, tetapi ketika kita sudah bisa awakening, merdeka jiwa kita, maka akan terjadi banyak perubahan. Jadi hari ini, di hari kemerdekaan ini, mudah-mudahan semakin kita bisa menghayati apa arti kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah menjadi diri kita yang sejati. Menjadi diri kita yang sejati. Dan itu adalah
kebahagiaan yang permanen. Wah, luar biasa Bang Dame. Terima kasih closing statement-nya jelek sekali gitu ya, bahwa kemerdekaan adalah menjadi diri kita yang sejati. So, senantiasa 75 tahun Indonesia, masyarakatnya kembali kepada diri yang sejati, menuju kepada kebahagiaan yang sejati juga, untuk menemukan dia dan untuk selalu belajar watching the thinker. Terima kasih, senantiasa bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam.